Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri lanjutan. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang persamaan trigonometri dasar. Nah, kalian harus mengingat kembali persamaan trigonometri dasar tersebut. Adapun materi yang akan dibahas pada persamaan trigonometri lanjutan, yang pertama adalah bentuk umumnya dan yang kedua adalah contoh soalnya. Adapun bentuk umum dari persamaan trigonometri lanjutan adalah sin X sama dengan konstanta, cos X sama dengan konstanta, dan tan X sama dengan konstanta. Kemudian dari bentuk tersebut diubah menjadi persamaan trigonometri dasar. Oke, supaya kalian lebih memahami, silahkan kalian simak contoh soal berikut. Silahkan diperhatikan contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X dikurang 15 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan persamaan trigonometri dasar. Kita masih menggunakan rumus-rumus persamaan trigonometri dasar. Tetapi bedanya di sini, untuk persamaan trigonometri lanjutan, kalian dituntut untuk bisa mengingat kembali materi tentang sudut-sudut istimewa. Jadi kalian harus mengingat kembali sudut-sudut istimewa yang sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 10. Nah, jadi di sini soalnya sin X dikurang 15 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nah, di sini untuk ruas kanannya belum sama. Jadi kita cari sin berapa yang hasilnya sama dengan 1/2 akar 3. Jadi untuk negatifnya kita abaikan dulu ya, karena kan kalian harus menghafal untuk di kuadran satunya saja. Sedangkan di kuadran 1 itu nilainya positif semua. Jadi kita cari sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3. Jadi sin X dikurang 15 derajat sama dengan sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Sin 60 derajat. Nah, di sini tetap ada negatifnya. Nah, di sini untuk ruas kiri dengan ruas kanannya sudah ada trigonometrinya, tetapi di ruas kanannya itu masih negatif. Jadi ingat kembali, negatif sin alfa itu sama saja dengan sin negatif alfa. Ini juga sudah kalian pelajari waktu kelas 10. Jadi kita bisa tuliskan sin X dikurang 15 derajat sama dengan sin negatif 60 derajat. Nah, di sini sudah sama, positif-positif. Nah, ketika sudah sama trigonometrinya, maka digunakan rumusnya. Rumus yang mana? Rumus yang sudah pernah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi sin X sama dengan sin alfa. Ada dua rumusnya ya. Di sini sering ada yang salah paham. Jadi rumusnya yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Kemudian yang ataunya yang ini. Jadi tetap diambil ya rumusnya ini kalau dia sin. Jadi digunakan rumusnya X kurang 15 derajat sama dengan negatif 60. Jadi ini sebagai alfanya. Jadi ini sebagai alfa. Berarti negatif 60 derajat ditambah rumusnya K dikali 360 derajat. Atau, jadi ada ataunya untuk sin. Jadi X kurang 15 derajat sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Alfanya yang mana? Alfanya negatif 60, berarti dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita selesaikan lagi yang ini. Berarti X nya sama dengan negatif 60 derajat, negatif 15 nya pindah ke kanan, jadinya positif 15 kali K 360 sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk X yang pertama. Nah, kita selesaikan lagi yang untuk yang kondisi yang kedua, 180 derajat dikurang negatif 60, hasilnya 240 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini mau dicari X-nya berarti sama dengan
240 derajat 240 derajat ditambah 15 derajat negatif 15 pindah ke kanan, berarti 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat, sehingga X nya adalah 255 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dua rumus, yaitu X sama dengan 255 derajat ditambah K dikali 360 dengan X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360. Kemudian kita jalankan dengan memilih beberapa nilai K. Untuk K nya sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K nya diganti dengan 0, sehingga hasilnya negatif 45 derajat. Jadi negatif 45 ini tidak memenuhi karena tidak berada pada interval 0 sampai 360. Contoh soal yang kedua, di sini diminta untuk mencari nilai X ketika persamaannya tan X sama dengan negatif 1, dan ini adalah intervalnya. Jadi tan X sama dengan negatif 1 adalah bentuk umum dari persamaan trigonometri lanjutan. Nah, sekarang kita ubah ke persamaan trigonometri dasar, sehingga tan X sama dengan tan berapa yang hasilnya 1, yaitu tan 45 derajat. Tapi jangan lupa ada negatifnya ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara rumus seperti yang contoh soal yang pertama, atau kalian menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu ya adalah relasi kuadran. Nah, di sini untuk cara yang kedua kalian tidak usah menguji untuk K-nya berapa. Jadi kalian tinggal lihat di sini nilainya tan adalah negatif. Jadi tan negatif itu di kuadran berapa? Ingat, semua sindikat tangan kosong. Berarti di kuadran 1 dan kuadran 3 tannya positif, berarti selain 1 dan 3 negatif, berarti di kuadran 2 dan 4. Sehingga kita cari nilainya di kuadran 2 dan kuadran 4. Untuk di kuadran kedua, ingat kembali rumus-rumus relasi kuadran, yaitu 180 derajat dikurang alfa. Jadi alfanya adalah 45 derajat, sehingga 180 derajat dikurang 45 derajat, hasilnya 135 derajat. Untuk kuadran 4, rumusnya adalah 360 derajat dikurang alfa, sehingga 360 derajat dikurang 45 derajat, hasilnya 315 derajat. Jadi untuk yang cara relasi kuadran ini, tidak semua jenis soal bisa digunakan rumus relasi kuadran. Jadi untuk yang simple saja seperti ini, tan X sama dengan negatif 1, jadi yang soalnya simple. Untuk yang soal yang nomor 1 tadi, sin X kurang 15 derajat sama dengan min 1/2 akar 3, ini tidak bisa digunakan rumus relasi kuadran karena di sini ada konstanta yang lain.